Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya akan membacakan Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asalkan aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk bersaksi tentang Injil anugerah Allah. Dari satu ayat ini kita akan bersama-sama mencoba memahami sebuah tema. Sudah selesai? Belum. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menyelesaikan tugas sampai akhir merupakan impian setiap orang. Katanya ada kepuasan, ada kebahagiaan tersendiri. Terlebih kalau kita dapat menyelesaikan dan mengakhiri tugas itu dengan baik. Ada orang yang berteriak, ada orang yang melompat, ada orang yang menangis, ada orang yang berlari memeluk siapapun yang ada di sekitarnya, sebagai sebuah ungkapan bahwa dia puas dengan apa yang sudah dia lakukan dan ia bisa mengakhirinya. Namun dalam kenyataannya ada saja orang-orang yang ketika memulai tugasnya ia sudah ingin segera mengakhiri. Entah karena merasa takut, entah karena merasa tidak cocok, entah merasa tidak nyaman, atau karena merasa memang perlu untuk segera mengakhirinya, supaya tidak memunculkan persoalan dan masalah, minimal bagi dirinya sendiri. Orang-orang seperti ini kadangkala suka disebut sebagai orang-orang yang pesimis, atau orang-orang yang tidak percaya diri, atau bisa juga karena memang ia tahu diri. Sebaliknya, ada juga orang-orang yang tahu betul bahwa sebenarnya ia perlu, bahkan ia harus segera mengakhiri tugasnya, tetapi ia tidak mau mengakhirinya. Entah karena merasa masih bisa mengerjakan sesuatu, atau merasa masih dibutuhkan untuk membantu di tempat di mana dia berada, supaya tempat di mana ia berada tidak mengalami banyak persoalan, tempat di mana ia berada tidak mengalami banyak masalah. Dan katanya orang-orang seperti ini kadangkala disebut sebagai orang-orang yang sangat optimis, orang-orang yang sangat percaya diri. Tetapi katanya juga mungkin karena memang dia tidak tahu diri. Dan tentunya rekan kita Pendeta Xiao Alun ini bukan salah satu atau bukan salah seorang dari orang-orang tersebut yang ada di kedua tipe tadi. Sebab rekan Alun sadar, ia paham betul akan tugas panggilannya sebagai seorang pelayan, sebagai seorang pendeta, khususnya di GKI, yang pada satu sisi secara struktural ia sudah selesai, dan sebentar lagi ia akan disebut dengan pendeta emeritus GKI.
Tetapi pada sisi lain, karena jabatannya sebagai pendeta berlaku seumur hidup, maka ia pun belum selesai. Bahkan kalau menurut tata gereja kita masih bisa diberdayakan. Tapi saya pesan kepada majelis jemaat, diberdayakannya bukan untuk diperdaya, Bu, ya Bapak. Kasihan nanti tidak bisa menikmati masa-masa emeritasi, ya. Selain itu, pelayanan juga adalah panggilan hidup orang percaya, yang tidak hanya terbatas pada para pendeta, tetapi juga panggilan hidup semua orang percaya. Saya dan saudara-saudara. Pertanyaannya adalah, kalau ini dikaitkan langsung dengan rekan Alung, kapan selesainya? Dalam rangka panggilan hidup orang percaya itulah kita akan belajar untuk memahami dari pengalaman pelayanan Rasul Paulus. Dapat dikatakan bahwa seluruh hidup kita itu digunakan untuk sesuatu. Dan tidak sedikit orang yang akan menghabiskan waktu hidupnya dengan berorientasi atau berfokus pada membangun, atau mencoba untuk membesarkan atau memelihara keluarga, atau bisa juga membangun dan mengembangkan karir. Nah, ini nanti Pak Alung sepertinya punya banyak kesempatan nih, ya, untuk mengembangkan karir, ya. Karena saya dengar-dengar Pak Alung ini sudah punya proyek, ya. Tetapi tentunya ini tidak bertentangan dengan panggilannya sebagai seorang pendeta. Sebaliknya, bisa menjadi berkat bagi sesama dimanapun Pak Alung ditempatkan. Bahkan ada juga orang yang berorientasi atau berfokus pada mengumpulkan banyak harta, sebanyak-banyaknya. Dia sibuk sampai mungkin dia bukan hanya tidak memikirkan dirinya, keluarganya, Tuhan, orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan hal itu juga seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Hanya saja bagi Rasul Paulus, dan ini juga mau mengingatkan kita, bahwa bagi orang percaya tidak ada yang lebih penting dari bersaksi tentang Injil anugerah Allah. Tidak ada yang lebih penting dari bersaksi tentang Injil anugerah Allah. Namun di sini Rasul Paulus tidak bermaksud untuk menentang kita yang mempunyai keinginan untuk membangun, membesarkan, memelihara keluarga, atau ingin berkarir. Melainkan ia mengajak kita untuk membangun, membesarkan, memelihara, atau membangun dan mengembangkan karir kita itu di jalan Allah. Tidak semata-mata hanya karena keinginan dirinya sendiri. Tetapi Paulus mengajak kita untuk melakukan semuanya itu di jalan Allah. Yang mungkin di tengah banyak kesibukan kita lakukan, kita diajak untuk berani meluangkan waktu sejenak, dan kita diajak untuk mempertimbangkan orientasi atau fokus hidup kita. Apakah kepada Allah, ataukah kepada pekerjaan itu sendiri, atau bahkan mungkin kepada keluarga di mana kita ada di dalamnya. Ia mengajak untuk kita berani meluangkan waktu dimanapun kita akan menghabiskan waktu kita. Kita diajak untuk menggunakan setiap kesempatan itu untuk menyaksikan Injil anugerah Allah, atau menyaksikan kabar baik dari Allah di dalam Kristus.
Dan karena orientasi atau fokus hidup Rasul Paulus adalah bersaksi tentang Injil anugerah Allah, maka ia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun. Perkataan Rasul Paulus ini mau menyatakan bahwa Rasul Paulus mau berkomitmen untuk tidak membangun, membesarkan, memelihara hidupnya bagi dirinya sendiri, selain untuk Injil anugerah Allah. Paulus setia terhadap panggilan hidupnya sebagai pelayan Allah dan sebagai orang percaya. Ukuran komitmen dan kesetiaan Rasul Paulus untuk bisa menyelesaikan tugas panggilan pelayanannya, untuk ia bisa menyaksikan Injil anugerah Allah itu tidak berhenti hanya pada kesusahan dan penderitaan. Kita tahu Rasul Paulus ini banyak sekali mengalami banyak kesulitan yang menyusahkan dan membuat ia menderita. Tetapi ia tidak mau berhenti hanya pada kesusahan dan penderitaan yang ia alami, melainkan pada kematiannya. Dan ini tidak mudah. Karena di tengah realitas yang ada di sekitar kita, komitmen dan kesetiaan itu bisa berubah. Dan bukan hanya berubah, tetapi juga menjadi pudar, bahkan hilang sama sekali. Jadi jelas, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa bagi Rasul Paulus, selesai itu ketika ia tetap berkomitmen, ketika ia tetap setia menyaksikan Injil anugerah Allah sampai pada kematiannya. Dan hal itu pun menjadi jelas juga bagi rekan Pendeta Alun, bahwa saudara belum selesai. Belum selesai bukan hanya karena jabatannya itu berlaku seumur hidup, tetapi juga karena saudara masih harus menjalani, masih harus memenuhi panggilan hidupnya sebagai orang percaya. Sebagai orang percaya yang dipanggil untuk melayani dan bersaksi tentang Injil anugerah Allah dimanapun. Dimanapun saudara berada sampai pada kematian itu. Entah nanti masih di Cirebon, atau mungkin karena dulu pernah di Bungur ya, mungkin Jakarta, atau ke Bali, ke Jambi, tempat dilahirkan, atau menetap di Bali, atau dimanapun. Dan ini mau tidak mau mengingatkan kita juga, baik kita sebagai pendeta maupun kita sebagai orang percaya yang dipanggil untuk melayani dan bersaksi tentang Injil anugerah Allah, supaya jangan kehilangan komitmen, jangan kehilangan kesetiaan kita, sehingga kita semua bisa menyelesaikan dan mengakhiri tugas panggilan kita pada waktunya itu dengan baik dan benar. Sebab ketika kita punya banyak kesempatan untuk melakukan ini, melakukan itu, bisa saja kita tidak lagi fokus kepada menjawab panggilan Allah. Mungkin kita akan lebih banyak menyibukkan diri dengan pekerjaan kita, sehingga komitmen dan kesetiaan untuk menjawab panggilan Allah di tengah realitas itu pudar dan hilang. Oleh sebab itu saudara-saudara, dan khususnya bagi rekan Pendeta Alun, tetaplah berorientasi atau fokus pada panggilan Allah.
Tetaplah berkomitmen dan setia untuk melayani dan bersaksi tentang Injil anugerah Allah dimanapun saudara berada. Jaga dan peliharalah kehormatan saudara sebagai seorang pendeta emeritus yang dihadirkan di tengah berbagai realitas yang ada di sekitar saudara, yang bisa saja mengubah komitmen dan kesetiaan saudara terhadap panggilan kependetaan. Ketika kita berani untuk mengarahkan, berani untuk berorientasi dan fokus hanya kepada Allah, maka Allah sendiri yang akan menopang saudara, bahkan keluarga yang berjalan bersama, hidup bersama dengan saudara di dalam kasih-Nya. Pesan saya kepada GKI Rahmani, tetaplah memberdayakan rekan pendeta Alung, karena biar bagaimanapun ia tetap menjadi bagian dari keluarga GKI Rahmani yang senantiasa dipelihara dan diberkati oleh Allah. Ada satu hal Pak Alung, dalam liturgi bagian akhir, bagian pengutusan, ada sebuah nyanyian ya, judulnya Bila Jiwaku Dipanggil. Kalau Pak Alung bisa menyanyikan, menghayati dan memaknainya, maka biarlah itu menjadi sebuah refleksi untuk menghayati dan memaknai masa emeritasi saudara bersama dengan keluarga dimanapun saudara berada. Kiranya Tuhan menolong dan memelihara. Amin.